kita bersama dengan Inpop Indonesia, Insan Populer Indonesia. Tepuk tangannya dong, yang di belakang kayak belum tepuk tangan ya. Sibuk gerak ya, kita tepuk tangan. Wah, pastinya kalian kelihatan gak sih ada alat musik di depan saya ini? Belum kelihatan ya. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa sekali. Sudah ada tamu kita. Halo Gaspar. Halo. Mungkin teman-teman penasaran nih, siapa sih yang diundang sama Inpop hari ini? Nah, kita sudah kehadiran tamu Gaspar yang membawa alat musik yang istimewa. Kalau kalian lihat di sini ada alat musik yang pasti aku yakin dari semua yang nonton nggak semuanya tahu alat musik apakah ini. Nah, kalau Gaspar kan udah tahu ya. Kayak kita langsung berkenalan dengan tamu kita. Hai Gaspar. Halo Mbak, selamat sore. Selamat sore. Karena kebetulan di sini sore, Ya, sore. tayangnya bisa pagi, siang, malam ya. benar. Mungkin boleh menyapa teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun teman-teman berada. Halo sahabat Insan Populer Indonesia ya. Iya. Salam kenal semuanya. Oke. Nah, Gaspar di sini sudah hadir bersama kita. Gaspar, di depan kamu nih ada sebuah alat musik yang terlihat sangat istimewa dan spektakuler. Tadi sengaja aku belum ngobrol-ngobrol sama Gaspar karena kayaknya banyak banget yang aku mau tanya nih sama Gaspar di sini. Nah, Gaspar boleh diceritain kesehariannya ngapain aja dan apakah Gaspar emang sehari-hari berfokus di alat musik ini? Ya, oke, terima kasih. Saya sehari-hari pekerjaannya tentu sebagai pemusik, tapi juga pengajar juga, ada privat pengajar sasando. Saya juga ya bisa sedikit bermain gitar, ngajar gitar juga, dan juga sebagai profesional pemain sasando. Wow, nah Gaspar ternyata tadi udah nyebutin alat musiknya adalah sasando. Sasando. Nah, kalau kita lihat kan dari alat musik ini kayaknya banyak banget yang bisa digali ya. Iya. Karena aku jujur nih baru pertama kali lihat langsung alat musik ini. Oh, berarti baru pertama jadi orang Indonesia. Iya. Lihat di TV sering, tapi lihat secara langsung dan benar-benar melihat seperti apa sasando, besarnya seperti apa aja baru dilihat sekarang ini. Nah, mungkin Gaspar boleh cerita nggak sih alat musik sasando ini asalnya dari mana? Ya, oke, teman-teman semua, ini alat musik sasando asalnya dari Pulau Rote. Pulau Rote. Ya, teman-teman tahu semua itu pulau paling selatan dari Indonesia. Dari Pulau Rote. Kalau yang teman-teman lihat ini di depan ini, sasandonya udah sasando modern. Oh. Ini biasa disebut sasando, ada yang sebut sasando biola, ada yang sebut sasando diatonis, dan ada yang sebut sasando modern. Dan tetapi yang muncul pertama sebenarnya sasando gong namanya. Sasando gong. Ya, jadi bunyinya kayak bunyi gong dan nadanya cuman 5 nada atau pentatonik ya. Jadi terbatas. Iya, terbatas. Hanya bisa memainkan lagu-lagu Rote khususnya saat itu. Wow, oke. Nah, kalau dari bentuknya sendiri, sasando ini memang tersedianya satu ukuran ini aja atau ada varian lain? Ada bermacam-macam sih ukurannya, tergantung permintaan juga. Ada yang lebih kecil, tapi rata-rata standarnya segini mainnya, besarnya, karena kalau kita bermain nyamannya segini sih. Oke. Tapi kalau misalnya yang main anak kecil, bisa nggak dia bermain dengan ukuran sebesar ini? Untuk anak kecil sih sebenarnya ada sasando yang lebih kecil, mungkin bambunya kalau teman-teman lihat ini bambunya cukup gede. Saya sebagai orang dewasa saja agak susah. Kalau ini ada 32 dawai. Ya. Tapi untuk anak kecil ada yang sasando yang hanya 24 dawai. Ya, jadi itu untuk anak-anak kecil yang baru belajar, sebenarnya belajarnya mulai dari situ. 24 dawai. Nah, kalau ini dari bambu, keseluruhan dari sasando ini memang terbuat dari bambu atau ada material lain? Ini materialnya asli dari Pulau Rote ya, khususnya dari NTT sana. Ini dari daun lontar ya. Daun lontar. Daun lontar. Kalau dulu daunnya satu aja, nggak bisa buka tutup. Oh, jadi satu Ya, yang bentuknya satu daun. megar gitu? Iya. Jadi nggak bisa buka tutup. Tapi ini karena kebutuhan sekarang supaya gampang dibawa kemana-mana, jadi buat kayak gini. Dan juga ini dawainya melingkari bambu ya. Ya, jadi sasando ini. Jadi suaranya dihasilkan dari bambu dan juga dari
ruang resonansi ini dari daun ini. Wow. Jadi ada perbedaannya kalau tanpa ada daunnya ditutup gini sama dibuka beda suaranya. Dan ini langsung bisa berlayar ya. Ya. Karena kalau aku ngelihat nih sasando ini kayak perahu ya, kayak layar perahu. Sebenarnya ada nggak sih analoginya dari bentuk si sasando ini? Sebenarnya filosofinya sih sebenarnya ya seperti rata-rata NTT keseluruhan biasanya kalau menari biasanya melingkar. Menari itu melingkar sambil berpegang tangan, terus dibuat lingkaran, kemudian menari ya, menyanyi lagu-lagu daerah, terus sambil menari. Mungkin sasando itu juga itu ada filosofinya itu ya. Selain bahwa ini alat musiknya terbuat dari bambu, karena dawanya melingkar, itu filosofinya juga mungkin ada persatuan ya dalam kebersamaan itu ya. Jadi melingkar ya. Boleh minta tepuk tangannya dulu dong. Nanti di belakang boleh ya kalau mau ngasih pertanyaan atau melontarkan pertanyaan sama Gaspar di sini. Kalau aku lihat di Instagramnya Gaspar, mungkin teman-teman juga bisa berkunjung di Instagramnya Gaspar Araja. Nah, Gaspar kayaknya udah sering diundang ke luar negeri nih. Ya, puji Tuhan, tidak sering juga, beberapa kali lah. Sudah berapa negara yang dikunjungi dan paling jauh negara mana? Ada berapa negara? 5 ya, baru 5 negara sih. Baru 5. Pernah ke Hong Kong, pernah ke Riyadh juga, perform di Riyadh di Arab. Ke Jepang pernah, ke Macau, terus sama ke tahun lalu baru ke Geneva, ke Swiss. Wow. Ya. Nah, kalau ke Geneva ini waktu itu dalam rangka apa? Seperti biasa juga dalam rangka promosi kebudayaan, dan juga kebetulan saya harap saya tidak salah sebutnya, Sri Lanka atau Bangladesh itu yang mengklaim sasando itu milik mereka kan. Oke. Tahun lalu kemudian kami ke sana juga salah satunya untuk mempertanggungjawabkan ke di depan diplomat karena di sana kan pusatnya kan, bahwa sasando itu milik orang Indonesia dan kami bisa memainkan sasando gitu. Wow, Ya. oke. Nah, selama kunjungan di Geneva, lagu apa yang Gaspar bawakan? Saya saat itu pergi dengan satu pemain sasando juga sama choir, jadi ada kolaborasi ya. Wow, Ya, pasti jadi keren banget ya. kolaborasi sama choir, tapi juga ada saatnya kami bermain sasando sendiri. Dan biasanya kalau keluar itu ya standar lah, kita mainkan lagu daerah kita, kemudian lagu-lagu bangsaan dan juga lagu-lagu pop yang dikenal kan lebih. Wah, kayaknya nih, karena aku sendiri belum pernah mendengar langsung bagaimana sasando dimainkan. Timur udah pernah dengar belum? Belum sih, sasando? belum gimana sih? Cara mainnya juga bingung. Kalau Pak Produser tahu nggak? Mr. Produser tahu nggak cara mainin ya? Sasando ya? Iya. Ya belum. Oh iya. Harusnya tadi saya Kayaknya sama deh, kayaknya sama deh. Sama ya, belum Sama. ada yang tahu ya. Belum. Oh, Gaspar, boleh mungkin dimainkan lagu yang pernah dibawakan di Geneva waktu itu? Ya oke, mungkin sebelum saya mainkan lagu, saya Tapi jawab Gaspar tuh pertanyaan. sebenarnya dari asal katanya dari sabuk ya? Gaspar, itu Gaspar. Oh, Gaspar. Beda ya, beda. Ada keluarga, hubungan keluarga juga. Oh, ada. Sama sabuk. Oke. Maaf ya keluarga Gaspar di rumah sih. Silakan. Oke, boleh. Ya, saya menjawab dulu pertanyaan cara memainkan sasando ya. Mhm. Harusnya saya jelaskan di awal tadi cara memainkannya. Jadi sasando ini dia susunan nadanya kayak piano. Kalau teman-teman bisa bermain keyboard piano, jadi ini juga sebelah ya. Hanya dia terbalik dari piano ya. Kalau teman-teman yang bermain piano atau keyboard, kanannya itu memainkan melodi dan kirinya chord ya. Kalau sasando terbalik ya. Jadi kanannya chord, Kirinya melodi. kirinya melodi sama bass. Wow. Yang bisa main musik langsung oh. Kalau saya langsung oh no. Jadi dia terbalik dari piano, dan sasando ini sebenarnya gabungan antara dua alat musik ya. Jadi kayak tadi susunan nadanya kayak piano ya. Tetapi piano yang dipetik. Jadi gabungan antara piano dan gitar ya. Jadi kalau piano kan kita tekan dia piano, jadi bunyi kan. Kalau ini piano yang dipetik. Jadi tangan aktifnya lebih di kiri ya?
Kiri kanan sih. Jadi Oh, iya. ada 8 jari yang kita main. Karena melodinya di kiri. Iya, melodi kiri. Oke. Nah, itu cara memainkannya. Gasper, ada keterbatasan nggak sih dalam memainkan alat musik sasando dibanding alat musik lain? Ya, tentu alat musik ini ya seperti biasa alat musik tradisional ada keterbatasan. Kalau sasando ini nada kromatisnya hanya satu saja. Jadi kalau di teman-teman lihat di piano itu yang tuts hitam itu ada 5 kan? Iya. Ya, ada 5 jumlahnya. Kalau di sasando hanya satu aja. Oh, oke. Jadi dia nadanya cukup terbatas. Mhm. Nah, tapi sekarang dengan bantuan teknologi jadi ada kita sudah bisa memakai efek transpose ya, jadi untuk bisa menyesuaikan dengan penyanyi atau dengan instrumen musik lain, jadi sudah bisa ya jadi sasando. Karena ini kan sudah modern juga, nah, ini sudah ada pick up ya, jadi tinggal dicolok ke efek dan speaker yang udah bunyi. Oke. Dan itu ngelingkar padahal ya. Jadi Iya. beberapa nggak dilihat kan. Ya itu salah satu kesulitan dari sasando itu karena yang kita lihat itu setengah saja, setengah di belakangnya udah nggak lihat lagi. Jadi harus karena sering Iya, latihan, harus akhirnya terbiasa dan tahu di mana titik-titik nadanya. Ya harus latihan terus ya. Oke. Nah, kayaknya nih Mr. Producer dari tadi nanya-nanya terus, gimana kalau aja kita undang aja ke sini, kebetulan Mr. Producer kita bisa bermain gitar. Nah, tadi kan Gasper sempat bilang ini bisa dikolaborasikan dengan berbagai alat musik. Iya, benar. Gimana kalau sore ini kita coba kolaborasikan dengan gitar? Boleh Mr. Producer untuk masuk ke dalam? Ayo. Nah, dari semua negara yang tadi Gasper udah sebutin, ada Geneva, ada Jepang, terus kemana lagi tadi? Hong Kong, Riyadh. Kurang satu, katanya tadi ada 5. Oh ya, aku pernah ke Makau juga. Maka, oke. Kita lanjut kembali di Info Indonesia dan kali ini Mr. Producer sudah ada di tengah-tengah kita. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat ya. Biar seru rame di dalam studio sore hari ini. Dan tadi Gasper udah nyebutin semua negara, 5 negara yang pernah dikunjungi. Dari Geneva, Riyadh, Makau, Hong Kong juga sudah. Iya, Hong Kong, Terus Jepang. Nah, sekarang aku mau tanya Gasper udah pernah ke Korea belum? Saya kira mungkin akan pergi. Akan pergi. Berarti belum ya. Tapi pengen kalau ke Korea. Oh, pengen sekali. Tapi kalau masih ngobrol berdua, saya masuknya nanti lagi. Pak Produser duduk dulu ya. Karena di sini ternyata ada yang spesial nih. Wah. Karena Pak Produsernya kita ini ternyata menciptakan satu lagu Korea yang enak banget untuk didengar. Aku udah tahu. Luar biasa. Sore ini aku mau denger gimana lagu Korea ini dikolaborasikan dengan alat musik spesial kita Oh, yaitu sasando. jadi aku bawain lagu Koreanya. Iya dong. Ya, sebenarnya tadinya lagu itu belum rilis. Jadi tapi emang udah di recording, udah lagi tahap proses mixing. Emang tujuannya kebetulan untuk dibawa ke, maksudnya untuk kita nih dari Inpop, karena kan Inpop lagi kerja sama Korea, jadi ada kerja sama negara bilateral itu, ada kerja sama 2 negara di bidang industri kreatif. Ya mohon doanya semoga lancar karena ini bawa nama bangsa juga. Jadi lagu Korea ini diharapin bisa kita promosiin di Korea juga, bukan cuma di Indonesia. Amin. Ya, karena Tapi karena baru pertama jadi belum hafal. karena ini sehubungan dengan 50 tahun kerjasama Indonesia dan Korea. Hari ini kita akan mendengarkan kolaborasi musik sasando dan juga gitar dengan lagu Korea yang akan dibawakan. Kebetulan Mr. Producer baru nyiptain ini 2 hari yang lalu ya. Jadi masih nyontek dulu teksnya. Namun kita akan dengarkan di sini. Enggak, lebih dari 2 hari ini. Lebih dari 2 hari ya. Tanggal 1 nih. Tanggal 1. Semoga ini Tanggal bisa 1, membawa 2 hari. Inpop ke Korea tentunya ya. Amin, amin, amin. Oke. Kita belum pernah ketemu sebelumnya ya. Jadi belum pernah kolaborasi nih, dadakan. 그녀는 처음 본 순간부터 정말 nakhinda 우주 나는 맛에다 가진 사람 나는 기다립니다
그는 만들었다 소매들 신이 그늘보 나는 걔와 함께 있고 싶어 신이 그늘보 나와 함께 영원히 내와 함께 Good luck buat Oke. lagunya. Wah, seneng banget ya. Jadi mungkin teman-teman yang baru saja mendengar tadi adalah kolaborasi antara Gaspar dan juga Mr. Producer yang bawain lagu Korea. Karena misi kita untuk berangkat ke mancanegara, membawa kesenian Indonesia dan menjadikan insan-insan populer di Indonesia ke mancanegara. Silakan tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih Gaspar untuk obrolan kita pada sore hari ini. Mungkin Gaspar mau kasih pesan-pesan buat teman-teman yang ada di kotanya, gimana caranya biar jadi seperti Gaspar, bisa jalan-jalan ke luar negeri, diundang. Itu gimana caranya? Tentunya kita harus pertama mencintai kebudayaan kita sendiri, dan jangan lupa untuk mendalaminya dengan mempelajari apa yang kita miliki. Dan kalau kita sudah gitu, jangan lupa mempromosikannya di media sosial sekarang ya. Dan pasti seperti yang Mbak bilang tadi, akan kemana-mana juga sih. Kita bisa kolaborasi dengan berbagai macam musisi dan juga bisa keluar negeri untuk promosikan budaya kita. Wah, karena Gaspar sudah membuktikannya, dan pasti teman-teman yang terinspirasi dengan kehadiran Gaspar, kalian juga bisa melihat langsung di YouTube-nya Gaspar di mana? Di Araja Channel. Araja Channel, dan IG-nya di Gaspar Araja. Oke, teman-teman bisa langsung berkunjung di IG-nya, dan jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube kita di Inpop Indonesia dan IG-nya di Inpop Indonesia. Terima kasih, saya Wanda. Sampai ketemu lagi di wawancara lainnya. Oke, itu durasi.